Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas PGEO guys. Karena ada banyak permintaan juga dari teman-teman dan ini juga belum gue bahas ya di kuartal 2 tahun 2024. Sebelum gue membahas PGEO, gue akan coba lari ke POWR. POWR ya, kalau lu lihat kinerjanya dalam beberapa waktu belakangan, dia setruman di industri-industri sekitar bisnisnya POWR itu stabil. Jadi memang keuntungan POWR ini perusahaan-perusahaan di ruang lingkupnya itu ketergantungan dengan POWR. Itu keunggulan POWR. Cuman kalau lu lihat ya setruman PLN ke POWR ya itu berkurang guys, sampai sekarang berkurang. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa kinerjanya POWR sedikit menurun. Nggak menurun signifikan, dia tetap stabil, tapi sedikit menurun karena PLN, kalau gue rasa PLN ini memang akhirnya punya punya substitusi energi ya yang bisa menggantikan daripada dia beli dari Cikarang Listrindo ini, daripada disuplai sama Cikarang Listrindo. Karena kenapa? Cikarang Listrindo ini banyak fasilitas-fasilitasnya yang masih menggunakan gas, ya masih menggunakan energi fosil. Sedangkan pemerintah ini punya visi dalam beberapa waktu ke depan ya harus net zero carbon. PLN pun akhirnya, lu kan perusahaan BUMN, ya BUMN ya lu juga lah ngejalanin visi dari kita gitu, pemerintah. Ya kan? PLN pun akhirnya mencoba untuk banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan bersih, ya, green energy. Salah satunya Pertamina Geothermal Energy. Salah satunya PGEO ini. Nah, gua belum tahu ya rincinya bagaimana, tapi yang jelas rincinya si PLN itu dapat substitusinya dari mana, dapat supply listriknya dari mana. Tapi yang jelas setruman dia PLN kepada POWR itu berkurang. Sedangkan PLN juga terus ekspansi dan bermitra dengan Pertamina Geothermal Energy ini. Kayak gitu guys. Ya entah selain dari PGEO, PLN dapat dari mana lah, nggak tahu. Tapi yang jelas itu berkurang. Nah, dan tidak hanya PLN yang tertarik dengan PGEO ini. Jadi keunggulan dari PGEO karena dia bisnisnya bersih ya, dia menerbitkan surat utang berwawasan lingkungan 400 juta USD. Kurs sekarang 15.400-an. Anggaplah 1 miliar USD itu 15 triliunan. Kalau 14 ini kan berarti 5 sampai 6 triliun. Gede loh guys. Lumayan. Kemudian dia ada penjajakan kerjasama. Memang masih penjajakan ya. Tapi dia ada penjajakan kerjasama, masih penjajakan dengan Afrika Geothermal Internasional di Kenya. Mengembangkan konsesi Leongonot di Kenya. Jadi pihak asing juga mulai ngerilik nih, terutama di benua Afrika sana. Kemudian, nah ini guys, ini yang cepat prosesnya. Dia membangun joint venture dengan Chevron di PT Cahaya Anagata Energi Wairatai. Sekedar info, Wairatai itu tadinya masih dalam proses pengembangan ya di Lampung. Masih dalam proses eksplorasi Wairatai. Nah kalau dia udah kerjasama dengan Chevron ya, kalau gua nggak salah dia waktu itu baru masih studi kasus di bulan Oktober 2023, kemudian dia udah mulai kerjasama di Desember 2023. Kalau misalkan dia udah bangun joint venture ini ya guys ya, nah dia harusnya nanti portofolionya bertambah nih guys. Nggak cuma di Kamojang, Lahendong, Ulu Belu, Karaha, Lumut Balai, akan bertambah dan pendapatannya pun juga akan bertambah. Itu Chevron. Ya. Ada lagi groundbreaking PLTP Lumut Balai Unit 2. Sekedar info ya, Lumut Balai itu ada yang unit 1 yang memang sudah beroperasi sendiri ya sebesar 55 megawatt. Ada yang groundbreakingnya ini di tahun 2023 akhir kemarin. Itu Lumut Balai Unit 2 ya. Perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan Jepang dan Cina. Yang gue ingat kalau nggak salah Mitsubishi apa gitu. Kalau misalkan itu nanti sudah beroperasi juga, ini nggak akan diangka segini guys, Lumut Balai ini. Karena beroperasi 2 unit. Nah, kalau misalkan seluruhnya itu berjalan sesuai dengan rencana, ekspansinya berjalan sesuai rencana, ini nggak akan berada di sini lagi guys pendapatan dari PGEO. Sekarang per tahun berpotensi di angka 400 juta dolar.
Tapi kalau misalkan dia terus mengembangkan ya ekspansi, apalagi dia masih punya dana IPO sekitar 5,1 triliun, dia masih punya dana IPO 5,1 triliun, dan di wilayah Sumatera masih ada beberapa wilayah yang masih bisa dikembangkan oleh PGEO di Bengkulu, kemudian di Jambi ya. Itu menarik banget, apalagi masih ada yang dalam proses eksplorasi. Eksplorasi ini ada yang di Aceh ya. Ya itu yang Wairatai. Wairatai udah ada kejelasannya. Ya dia sama siapa kerjasamanya, bermitranya sama siapa. Itulah yang gue sampaikan ya, keuntungan berbisnis energi bersih. Sekali lagi guys ya, energi bersih itu pada akhirnya nanti akan EBT semua. Ya, cuman memang butuh waktu. Sekarang yang energi fosil yang masih menggoda. Dan itu gue sampaikan juga kan di saham KEN. Nah, bedanya dengan KEN ya. KEN kemarin gue sampaikan bahwa KIN itu gue sampaikan bahwa apabila ini juga bagus, tapi apabila ada kekeringan, ada bencana panas gitu ya, volume debit air berkurang, itu akan menurunkan kinerja KIN. PJO juga bisa, dia akan turun pemeliharaan aset, efisiensi ya, dan dia butuh infrastruktur dengan dana yang sangat besar PGEO. Tapi yang dimanfaatkan ini panas bumi. Panas bumi ya gimana guys ya? Dalam jangka panjang itu menarik banget. Nggak habis-habis guys harusnya. Itu panas bumi. Nah, makanya begini guys. Masalahnya PJO ini bagaimana ya? Masalahnya PJO ini kan dia BUMN ya. Ya, jadi gue sampaikan gini, asal ini dikelola dengan baik, efisien, efektif, nggak ada banyak drama lah kayak Garuda, kayak Waskita, ya, dan BUMN yang bermasalah. Ada sih yang bagus, banyak juga, tapi kan banyak juga yang bermasalah gitu ya. Asal dikelola dengan baik, efektif, efisien, ya ini bagus banget. Bagus banget guys. Karena kenapa? Sedikit buat perbandingan aja ya guys, betapa menguntungkannya bisnis ini. Pertamina yang pendapatannya 1.000 triliun, tahu ya Pertamina ya? Coba lu baca laporan keuangannya Pertamina, itu pendapatannya bisa 1.000 triliun. Tapi laba bersihnya dia itu cuma di angka 55 triliun sampai 60 triliunan, nggak sampai 10% net profit marginnya. Nggak sampai 10%. Banyak faktornya. Dia impor, ya kan. Kemudian dia juga kan luas wilayahnya se-Indonesia. Pengiriman BBM, itu dananya dari mana, bangun fasilitasnya, bangun infrastrukturnya. Itu Pertamina induknya ya. Itu net profit marginnya nggak sampai 10%. Karena dia pendapatan 1.000 triliun, laba bersihnya cuma di angka 60%, 60 triliun. Ya kalau kita lihat triliunnya gede gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan pendapatannya, hitungannya kan net profit marginnya kecil. Cuman PGEO ini stabil di angka 40%, gross profit margin 50%. Jadi kalau misalkan ekspansinya berjalan dengan sukses sesuai rencana dan ini portofolionya bertambah, Chevron aja kerjasama nih sama gua nih bangun perusahaan patungan loh. Masa lu yang nggak di bawahnya Chevron nggak mau sih? Ayo sini bermitra dengan gua gitu kan? Kan nggak. Ya kalau misalkan udah punya nama besar, Chevron juga punya kepentingan. Ya dia buat iklannya, buat portofolio bisnisnya. Ini loh kita perusahaan multinasional, perusahaan internasional yang mengembangkan energi bersih. Pakailah produk-produk kita. Ya kayak gitu. Punya kepentingan, akhirnya saling menguntungkan kan. Nah kalau misalkan itu bertambah, pendapatannya ya udah nggak di angka segini lagi guys. Laba bersihnya juga nggak di angka segini lagi. Kalau misalkan beli dari harga sekarang mulai cicil ya, bisa nggak lebih turun lagi? Bisa, ada kemungkinan bisa lebih turun lagi. Tapi kalau kita lihat prospeknya dalam jangka yang panjang, ini akan naik. Belum kalau misalkan sahamnya ada kena goreng, lagi ada isu-isu soal energi baru dan terbarukan. Ya PR-nya udah nggak di angka 14 lagi guys. Kalau laba bersih sama pendapatannya meningkat, ya lama-lama turun. Kalau pennya lama-lama turun berarti sahamnya murah. Kalau sahamnya murah berarti banyak yang beli nantinya. Kayak gitu guys, udah. Itu menariknya PJO guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.